Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati malam Bidang Kegiatan Divisi Olahraga dan Jakarta yang menghormati Kepala Bapak Kabupaten Sleman dan hormati kepala sekolah SMP di Kabupaten Sleman yang kami cintai. Nama yang kita bicarakan itu sudah dari Allah SWT dan dapat bertemu di dalam ini Pak Susi ini bersama tim sudah negeri tahun pelajaran 2024-2020. Sebenarnya kita semua jadi sudah nangkep apa ya, nangkep setiap kali ditanya oleh teman-teman itu masyarakat itu sebenarnya sebagai video dan ini kita seluruh dan alhamdulillah Pak Susi harus lagi ganti kira-kira bapak dan ibu yang ada di sekolah, utamanya yang ada di sekolah SMA sebagai yang menerima itu seperti apa, dan tentu saja bapak dan ibu yang ada di SMP ini yang kebetulan yang semuanya ada saya ada yang ada nggak ada katanya, ada juga ada, tapi saya berharap bapak dan ibu dari Nusantara yang mengurus KKKS SMP Kabupaten Sleman tidak. Nah, wah, sudah banyak yang terima kasih Pak. Nanti bisa ketemu lagi Pak kepada teman-teman yang khususnya SMP yang tidak hadir. Lalu ini juga di Zoom, tapi saya juga khawatir di Zoom itu diganggu. Ada satu masalah ya. Aku dulu bilang sih dia dapat. Boleh Pak Ustaz jadi saya berharap kegiatan pada siang hari ini bisa ya paling tidak memberikan keterangan kepada kita semua apabila nanti ditanya oleh masyarakat dan kita sebagai lembaga yang ada di lembaga pendidikan ini kita itu dianggap ngurutin ngerti khusus ngurutin apa itu dianggap kita itu semua sama tahu walaupun kadang kita juga sering kurang paham. Nah, harapan saya apabila Bapak dan Ibu mempunyai permasalahan terkait dengan BPDB yang ditanya oleh masyarakat atau oleh siswa, tolong seandainya bisa menjawab secara pasti, itu tolong disampaikan. Tetapi kalau tidak bisa menjawab secara pasti, tolong bisa ditanyakan dulu kepada ahli. Karena ini BPDB ini sangat sensitif sekali. Dan waktunya tidak bisa tidak bisa besok dan besoknya lagi pas karena sekarang itu yang tutup sistem sehingga sistem tutup nggak bisa ya dulu ada yang pasti di ruang atas itu jam 2 malam mulai rasa di depannya Pak Haji juga please saya buka aplikasinya. Kalau dikatakan aplikasinya klik satu orang itu kan mengalahkan yang satu orang yang masuk jadi kita seperti itu. Sehingga dalam saya Bapak Ibu model yang
aplikasi seperti ini satu jangan sekarang. Pokoknya pendidikan mesti sok itu kan hanya di saran ini. Sehingga kalau itu betul-betul apa ya betul-betul selektif sekali dalam jawab pertanyaan. Kalau yang tidak bisa, akan saya tanyakan kepada. Begitu juga tadi apel kepada teman-teman yang ada di Bali. Pokoknya kita semua ada pertanyaan dari masyarakat, nanti kita diskusi terus. Jangan serta-merta sehingga satu tidak menyesalkan, tetapi jangan buang-buang. Kalau buang-buang itu juga merasa sangat baik, sangat kecewa sekali para pencari informasi. Mungkin itu saja untuk Ibu yang dapat disampaikan. Terima kasih Pak Menteri dan selamat datang kepada semua di acara ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Dan tentu ada berkat dari kita. Terima kasih. Saya kekurangan dan mohon maaf. Ini saya tidak berbalik ini yang berbeda. Ini dari kita. Dari kebetulan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih secara untuk selanjutnya saya sesi program baru SMA dan SMP dan juga atau 2024 akan disampaikan beliau Bapak Syiromati Kepala Bidang Data dan juga Kepada Bidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jangan sore, sudah setengah dua lebih. Yang kami hormati Pak Gus, Pak Balai Kabupaten Sleman, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK di wilayah Sleman, yang mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP di wilayah Sleman. Ini untuk yang kali saya menyampaikan sosialisasi sudah di kota kebetulan agak mirip ya. Tetapi ini bagian dari kami melakukan layanan pendidikan kepada masyarakat, terutama karena memang PPDB ini adalah kegiatan yang selalu menjadi sorotan masyarakat, menjadi perhatian yang besar dari masyarakat, karena memang masyarakat banyak yang memang berkeinginan untuk bisa menyekolahkan di sekolah negeri, terutama di SMA maupun SMK negeri. PPDB ini sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan tahun lalu, tetapi memang karena munculnya Kepsesjen. Jadi ada Kepsesjen Kemdikbudristek yang memang mengamanatkan beberapa hal, sehingga regulasi tahun ini itu kita ada perubahan. Kalau saya sebenarnya sukanya ya regulasi itu tiap tahun tidak berubah, sehingga masyarakat itu juga sudah sangat familiar dengan aturan-aturan. Ini kok mesti kan apa namanya di belakang sering mengatakan bahwa ini kok terus aturan tiap tahun mesti berubah yang hal seperti ini seperti ya karena kita menyesuaikan dengan aturan pusat budaya yang memang diminta ada perubahan. Meskipun demikian, khusus untuk Jogja ini kita ada kebutuhan lokal yang harus kita akomodir. Artinya kita tidak secara 100% lah, kita harus mampu bahwa kita tidak 100% bahwa akan tinggal copy paste gitu dari apa yang memang diminta pusat untuk sama persis gitu. Tentu saja kita ada kebutuhan lokal kita yang memang kita akomodir di dalam pelaksanaan PPDB ini. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, yang pertama, jangan sampai kita hanya nanti beberapa pada slide yang akan saya tampilkan, tetapi tolong kita harus meningkatkan literasi kita, yaitu membaca jurnalisnya yang sudah kita upload di
di web dinas di pora.jogja.prof.go.id itu tolong untuk bisa dibaca. Kalau belum membaca adalah sulit untuk memanai ini, tapi adalah kita sesungguhnya daripada membaca lebih baik akon. Nah, sayangnya kalau nanti yang tanya juga belum begitu paham kan tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat. Oleh karena itu lebih baik memang membaca dulu. Jadi kita budayakan literasi kita, jadi menjamnya anak-anak kita yang harus literasinya meningkat, tapi kita juga sebagai di satuan pendidikan harus meningkatkan literasi kita untuk membaca lebih teknis, aturan PPDB, Pergub maupun perka atau KPK yang di situ ada jobdesknya. Jobdesk tahun ini kami sudah buatkan secara detail, Bapak. Jadi sama contoh-contohnya, sama tahapan-tahapannya. Jadi kalau membaca itu, biasanya saya mau masuk ke jalur ini, kira-kira tahapannya apa, organisasinya apa itu sudah kita tata. Ini masuk, oke, ini ngeklik ini, gitu ya. Ya, tapi memang ya kadang-kadang kan pemahaman terkait dengan teknologi informasi ini masing-masing masyarakat akan berbeda. Makanya nanti mungkin kalau ada tetangganya yang butuh bantuan, mau memasukkan anaknya di SMP, betul kita paham, ya mudah-mudahan bisa membantu. Termasuk nanti sekolah baik di SMP maupun SMA, kalau ada yang datang berbantuan untuk dibantu, kami mohon nanti bisa menyediakan waktunya untuk membantu mereka, karena memang memahami ini tidak mudah. Apalagi kita memahami tentang status di Jakarta ya banyak persoalan. Tadi malam saya bersosialisasi tapi sudah cukup WA jadi nomor saya tercemar sehingga banyak tanya ke WA menanyakan macam-macam ya saya bilang besok aja baru kita sosialisasikan. Jadi kalau saya sambil bisa juga ini masih Oke, Bapak Ibu kita bicarakan PPDB-nya masih PPDB asosiasi di dalam rangka ini mendapatkan kesempatan dari lingkungan sekolah, mendapatkan kesempatan dari lingkungan sekolah. Artinya jangan pada kita berharap dinasti itu adalah ya sekolah tidak perlu jauh-jauh, tapi di sekitar lingkungan domestiknya dan melanjutkan dengan sekolah. Yang kedua, jelas kemeratakan akses pendidikan. Anak-anak umur 16-18 juga harapannya bisa masuk di jenjang SMA SMK. Jadi untuk meningkatkan anak-anak partisipasi sekolah kita, harapan anak sekolah, anak sekolah di kualitas negara. Kemudian dengan generasi kita mendapatkan kelas yang heterogen, tadi yang bekerja sama dengan kelas yang heterogen yang tidak eksklusif sendiri. Nah, tentu saja nanti kita mendapatkan bisa saling bekerja sama. Kemudian dari generasi kita juga harapannya dalam peningkatan kapasitas guru nanti kalau ini yang baik, maka di sini peningkatan kapasitas guru akan dilakukan. Kemudian mendukung SPM itu yang pertama, yang pertama adalah terkait dengan akses. Jadi kalau kita bicara akses ini, di SPM ini nomor satu ini akses pendidikan. Baru literasi, numerasi. Tapi yang pertama adalah akses. Jadi kita tidak bisa bicara literasi numerasi kalau akses saja belum, masih banyak anak putus sekolah atau anak tidak sekolah. Kemudian yang paling banyak di masyarakat adalah anak jualan di posisi sekolah. Jadi jualan di posisi itu tidak hanya jualan di posisi tingkat pesawat atau bus gitu, tapi ada di sekolah dulu. Tapi kita sekarang ini kita sudah relatif baik. Terus, nah kita bicara probel di SMA SMK 36, kalau di SMP 32, kita 36. Kita maksimalkan tidak ada cuma 35, 32, tapi kita maksimalkan 36 saja belum banyak yang penuh, apalagi kalau kita mengurangi cuma 32. Banyak yang dapat sekolah. Kemudian kalau untuk SMA paling sedikit adalah 20, SMK paling sedikit 14 orang. Di sini SMA dan SMK
wajib menerima peserta didik baru disabilitas sebanyak 2 orang setiap kelompok. Yang dari anak disabilitas, nanti kesempatan sedang ini wajib menerima peserta didik baru disabilitas sebanyak 2 orang. Wajib di sini itu kalau ini diberlakukan di dalam penentuan jumlah kuota jalur afirmasi. Nanti di sini akan mencantumkan hasil asesmen psikologi. Harapannya kita hasil asesmen psikologi itu sudah mengarah apakah si anak itu bisa mengikuti di sekolah reguler atau lebih tepatnya nanti bisa ke sekolah luar biasa. Sehingga sekolah nanti tidak terkesannya menolak anak berkebutuhan khusus, tapi memang secara asesmen ini memang akan cocok apakah di sekolah reguler atau nanti di sekolah luar biasa. Itu berdasarkan hasil asesmen. Jalur ini penerimaan disabilitas nanti akan ditentukan dalam jalur afirmasi. Jadi nanti di jalur afirmasi itu akan berkurang kalau ada sekolah yang memang sudah menerima dari disabilitas. Jadi nanti jalur disabilitas itu akan lebih dulu penerimaannya daripada jalur afirmasi. Terus Bapak Ibu, lulusan SMP kita sekian 58.450 siswa. Kursinya di SMA SMP kan hanya 33.000. 15.000-an di SMA, 18.000 di SMK. Dengan jumlah ini masih ditambah pendaftaran yang dari UPTI. Kalau lalu 1.800, kalau lalu ini masih proses pendaftaran. Jadi tanggal 15 sampai 24 itu pendaftaran SPD UPTI. Dulu itu 1.800. Jadi perkiraannya ada sekitar 27.000 siswa yang akan tidak tertampung di sekolah negeri. Jadi memang PPDB itu menulis selektif sekali. Seleksinya betul-betul karena apa? Yang sekian aja tidak tertampung dari jumlah lulusan SMP DKI. Maka ini bisa saja nanti ke swasta atau ke MA. Ini ya sekitar ini. Ya perkiraan. Saya tidak tahu yang benar ini yang mendaftar belum semua ya masalahnya ya. Ini berapa untuk tahun ini? Terus karena selektif tadi ya. Jadi apa namanya penerimaan stabilnya itu selektif sekali. Harus selektif dari sekitar 27.000 tadi, 57.000 tadi. Maka kita masih mengenal nilai gabungan sebagai alat ukur yang paling adil. Alat ukur yang paling adil. Jadi nilai gabungan adalah nilai rata-rata rapor atau matematika, bahasa Inggris, IPA, semester 1 sampai dengan 5. Nanti akan diberikan bobot 40%. Ditambah jumlah nilai ASCD, dikalikan koefisien nanti kalau buat koefisien akan 3 yang dituliskan di ASCD itu nanti hanya 3 ditambah. Jika diberikan bobot 50% ditambah nilai akreditasi SMP-nya sekarang kalau tadi dikalikan 4 diberikan bobot 50%. Itu secara rumus seperti ini. Terus ini contoh gitu nilai gabungan. Jadi akan kita dari diberikan koefisien kalau membaca tanaman soal diberikan koefisiennya 1,42, serinya 40 soal 1,4, numerasi 1,14. Nah, cara menghitungnya misalnya ini nilai rata-rata semester 1, matematika semester 10, bahasa Inggris semester 2, ini nilai agregasinya, nilai agregasinya semester 2 ini biasanya A ya, A kecil ya. Karena ada nilai agregasi. Maka perhitungannya ini, nanti hitungannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan kita berikan Excel yang tinggal masukkan ini bisa dapat ini. Nanti di dalam satu link ya. Satu link itu nanti sisinya ada perbu, ada jubnis, ada PPT ini, tapi nanti PPT ini saya susulkan nanti kalau sudah sampai besok belum itu selesai ya.
Ya, kalau ini terakhir aja. Tapi yang di situ nanti akan sudah menghitung nilai kamu. Supaya biasanya kan banyak yang tanya, gimana caranya menghitung nilai gimana ya? Ini kok bisa ketemu begini gitu ya? Nanti akan kita tampilkan. Terus mas. Nah, tahapan pelaksanaan PDB Bapak Ibu, tadi ada pengumuman. Ini sudah tuntas sebenarnya. Pengumuman itu harusnya sudah Mei ini. Gara-gara ya, kenapa perbunya Pak Agus tadi Alcidor itu karena perbunya itu baru turun tanggal 13 Maret. Lamanya di mana? Lamanya di pusat. Jadi sekarang itu perbu PDB itu harus harmonisasi Kumham, terus lewat Kemendagri, baru balik lagi ke Pemda, kemudian itu ke Bapak Gubernur. Jadi yang paling lama itu ketika nanti di pusat itu sudah 1,5 bulan. Ya, benar-benar tahun depan tidak ulang lagi. Ini sudah sangat terlambat. Makanya kita buru-buru sosialisasi. Kemudian ada pendaftaran dilakukan secara daring online untuk reguler. Kemudian kan yang luring itu ada industri nanti luring ke sekolah masing-masing. KAU itu yang SMA 2 Naglik sama SMA 1 Sedan. Dan sekolah sendiri itu di SMK 1, 2, 3 Asia. Ini uring, jadi kalau ini tidak pakai online. Pendaftaran aja online, tapi pelaksanaannya seleksinya adalah luring. Kemudian seleksi sesuai dalam pendaftaran, kemudian pengumuman, kemudian terakhir adalah pendaftaran. Ini adalah tahapan pelaksanaan PDB secara keseluruhan. Persyaratannya masih sama seperti dulu Bapak Ibu. Anaknya yang pertama adalah memiliki jasa atau bentukannya sederajat atau berkemenangan yang berdasarkan kelas 9 dan SRB yang MTS. Saya yakin ini belum turun ya Pak Sekjen. Ini sudah turun. Jasa belum ya. Pakai SKL. Surat keterangan lulus. Kalau surat keterangan lulus yang tidak ada ya, maka menyatakan bahwa telah menyelesaikan kelas 9 dan SBMPTS jadi SBMPTS masing-masing. Kemudian berusia lebih 21 tahun, rata-rata 1 Juli berjalan dan memiliki rapor 5 semester. Ini persyaratan. Syarat usia nanti dibuktikan dengan akta kelahiran. Kemudian ini kalau BPNI yang sekolah di luar negeri, kemudian ingin mendaftar di Jogja, ini harus melakukan keterangan dari Dirjen PAUD di Kementerian. Kalau BPNI nanti kalau diterima, seperti dimanipulasi. Nah, syarat batas usia yang tidak salah kamu dikecualikan ketika ada baru yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Kemudian yang disabilitas ini tadi saya sampaikan melakukan hasil pendidikan dokter psikolog profesional yang menyatakan sudah mampu belajar di kelas reguler maupun kelas tertentu. Jadi karena ini diberikan penjelasan kalau memang secara asesmen tidak mampu di reguler lebih baik ke sekolah luar biasa karena kita akan disayangkan ketika tetap di sekolah reguler tetapi si anak tidak mendapatkan penambahan kompetensi yang diharapkan. Jadi lebih baik kalau memang secara asesmen tidak mampu, lebih baik di sekolah luar. Terus tahun ini ada persyaratan khusus untuk yang mau SMK dengan pertimbangan jurusan-jurusan yang saya katakan ini itu punya dampak atau resiko kalau mempunyai dari sisi kata itu berlawanan. Jadi ada teknik otomotif, elektronika, kimia. Jadi mungkin kalau teknik elektronika ini tidak bisa membedakan kata-kata kabel, meledak mungkin. Artinya kan maka tes berlawanan ini pada saat berlaku ini memang disyaratkan khusus ya SDK yang masuk ke SDK. Terus nah, kita masuk ke verifikasi dan validasi sebenarnya masih ada 70 slide jadi makanya saya itu mikir
Yang pertama, dan untuk penduduk domisili ini wajib. Jadi tanggal 22 Mei sampai 6 Juni wajib melakukan pengecekan data kependudukan melalui BPJS dan juga 22 Mei sampai 6 Juni. Saya salah. Ini tidak 22 Mei tapi 23. Baru karena duduk capilnya baru siapkan tanggal 23. Jadi ini saya ya ini 23 ya. Cek ini ya. 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2024. Barusan saya dapat informasi dari Biro Tata Pemerintah secara kesiapan aplikasi di sana ini ada 23. Nah, kalau waktu cek ini karena itu ditemukan tidak ditemukan ya sudah nomor nik ya nomor induk kependudukan pokok tidak ditemukan nama saya dan seterusnya atau salah maka calon peserta didik baru dapat mengajukan usulan perbaikan atau perubahan data domisili. Prosesnya seperti ini, di online aja bisa datang ke dinas, masuk ke laman ini, kemudian nanti memfoto atau men-scan dokumen sebagai dokumen satu, kakak atau pelajar karena ijazah juga belum, SKK juga belum tanggal 13 Juni ya. SMP oh 10 Juni ijazah ini 10 Juni baru lulus maka pakai kakak yang ada NISN. Kalau kakak pelajar dan ada NISN, kalau kakak pelajar dan ada NISN surat keterangan dari sekolah dia terdaftar di kelas berapa dan ada nomor NISN-nya ya. Karena nanti yang menggunakan NISN. Kemudian kakak jadi tadi selain kakak pelajar tanggal 23 Mei sampai 6 Juni. Kemudian peserta didik baru mengisi form pengajuan data perubahan domisili. Ini kalau yang ini kalau yang tidak ditemukan salah ya. Kemudian nanti admin panitia DIY nanti kami akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diterima dari data fisika tadi di form ini. Kemudian setelah ini kalau calon peserta didik baru jangan saya sudah upload kok karena sudah mengisi form tetap memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh para DIY. Ini penting ini. Adalah sudah ini yuk sudah di zaman ini sudah intinya ada terus kalau bedanya sudah ketahuan diverifikasi itu ada perbaikan dan tidak ada lagi. Nah ini ya masalah. Lebih baik nanti memantau kemudian kalau ada perbaikan oleh admin DIY diberi keterangan maka lakukan perbaikan nanti di alamat ini ya. Terus nah ini yang banyak ditanyakan sejak saya tadi malam menemani malam terkait dengan ketentuan data kependudukan. Jadi yang pertama, calon peserta didik baru terdaftar dalam satu nama dengan orang mewakili calon peserta didik dengan ketentuan. Kalau peserta kedua dalam rumah calon peserta didik baru dari anak atau cucu anak, artinya di sini. Di sini itu ada di sini ada keterangan. Ini cucu atau anak. Artinya kalau anak itu ikut baik masih di artinya mereka dulu bakteri atau bahkan dulu atau bahasa suku bahkan anak apa ibunya bapaknya atau ibunya atau bapaknya bapak sudah ya ini anak atau cucu di sini ya itu bisa ada masalah atau nama orang tua kita sebagai anggota keluarga pada anak ini misalnya di sini anaknya di sini orang tuanya dan anaknya yang di sini itu karakternya sama dengan yang di sini ini kan status keluarga ini nama orang tua yang di sini dan yang tidak sama ya bisa walaupun kakaknya itu bukan baik tapi salah satu bukan ada sebenarnya ya salah satunya apa? Nenek turun lebih bagus. Ya, tata caranya di sini
30 Juni 2020. Satu, setelah keterangan itu, dua, setelah bersatu dengan dalam usulan ini. Ya, satu saja salah satu. Nah, satu itu misalnya bapaknya aja dari sini atau ibunya dari sini. Nanti kalau pertanyaan nanti ya, terus, nah, ketentuan berikutnya, kalau dia ikut apabila menjadi baru tidak terdapat dalam satu kata dengan orang tua yang dari mana dapat digunakan jika satu, misalnya dia ikut Pak B atau siapa saja, tapi di sini itu ada keterangan dari nama orang tuanya yang lagi itu ALM, almarhum. Berarti anak ini ikut ke orang siapa, Pak B atau B atau sepupu atau siapa itu karena orang tuanya meninggal. Ya, kemudian dia ikut di kakaknya itu. Atau cara menjaga dunia juga bisa dibuktikan anak ini dengan memberikan akta kematian orang tuanya. Di sini ya, salah satunya. Yang kedua juga boleh kalau orang tuanya itu baru bercerai, yang dibuktikan dengan akta perceraian, yang dibuktikan tidak bisa berenang. Akta perceraian, tapi jangan karena memasukkan anak terus. Ini yang situasi. Atau dia ikut kakaknya orang Sulawesi Selatan atau orang Jakarta itu kakaknya yang di UGM, kemudian dia masuk kakak saudaranya. Nah ini dibutuhkan dengan nama orang tua saudara kandung ini dengan calon tadi itu mesti sama. Kalau dia cuma orang tua sama ya bisa, harus sama orang tuanya. Ya, si kakaknya sama adiknya jelas harus sama. Nah, apabila calon tadi baru ini tidak memiliki ketentuan terkait status hubungan keluarga, maka terjadi dapat mengajukan perubahan. Jadi kalau misalnya ini bapak ibu ini adalah bagi mereka yang sudah terlanjur titip. Gimana ya? Saya juga terlanjur titip kemarin di kakaknya teman saya. Wah, ini saya jadi keluar ini bisa ikut PPDB itu bisa dengan resiko apa? Dikembalikan ke alamat orang tuanya yang asli. Jadi nanti mengupload dengan mengupload apa baik? Kalau berdasarkan apabila dari kita ada dulu berdasarkan itu nanti mengupload 2 kata. Ya. Jadi tidak dapat melakukan ini wajib melakukan melakukan 2 data. Mengupload 2 kata. Satu kakak yang sekarang definitif itu, satu lagi kakaknya orang tua. Jadi kita akan mengembalikan ke alamatnya sudah bersih kakak orang tua. Jadi durasinya ya durasinya orang tua. Karena sudah ditem. Terus, tapi gitu ya Bapak Ibu, belum ada. Tapi perubahan ini sebenarnya adalah untuk kepentingan PPDB ya. Jadi tidak perlu lagi data Dukcapil. Saya katakan tidak perlu. Aku aja kakak lamanya sama kakak orang tuanya. Karena sekarang ya, yang nitip itu terus kakak orang tuanya. Nanti kami yang akan kesesat. Ini nah, ini bagi yang UABI, tapi kakak sudah ya. Nah, tapi kalau mau adanya begini. Proses ini mudah, bagi yang baru lulusan UABI, yang pertama ini hari ini sampai besok kemarin itu sampai tanggal 24 Mei kita lakukan pendaftaran SPPD untuk yang UABI ke alamat ini. Sudah sekarang sudah banyak yang mau mendaftar gitu. Kemudian pendaftaran kali ini SPPD UABI tanggal 31 Mei. Karena kita itu belum punya data rapor untuk yang lulusan UABI, siapa tahu nanti punya saudara UABI yang ditanyain.
karena belum punya data rapot, belum punya data nilai akreditasi SMP-nya yang menguat tinggi itu, maka wajib melakukan input data dalam jaringan calon pelanggan pada tanggal 20 Mei sampai 6 Juli 2024. Di laman ini pada bagian tahap verifikasi, jadi selain daftar SKD ikut SKD dia juga wajib input data. Ini yang urusan keluar diri, login, nama, kakak profil, kakak pelajar misalnya, kakak, kemudian bagian ini sama isi form, dan yang juga adalah nilai raport tadi 1 sampai 5 untuk apel bahasa Indonesia, Inggris, matematika, IPA pada jenjang SMP, SMA, besar beraya. Nah, kemudian nilai akreditasi dengan nama daerah sertifikat akreditasi yang menandakan grup dan angka akreditasi. A, sertifikat A, 92. Kalau sudah ini tetap memantau ya, karena akan diverifikasi oleh kalau ini nanti ini tugasnya balai bahasa tempatnya Pak Agus CS karena balai itu mendukung itu ini adalah memverifikasi urusan uang di yang masalahnya. Oke. Nanti ini basis balai yang verifikasi dari barat sana. Terus nah ini juga banyak pertanyaan sama Pak Audit juga tanya gimana caranya kurasi prestasi gitu ya. Saya juga tidak tahu. Verifikasi dokumen prestasi akademik non akademik tadi juga 3 sampai 6 studi. Jadi mereka yang prestasi akademik non akademik ya. Sains itu masuk akademik atau akademik? Akademik. Nah, itu ini nanti secara umum aja. Kemudian calon peserta memutuskan dokumen asli dalam bentuk PDF bahasa Jawa banyak saja juga diupload dalam sistem versi dokumen prestasi BPJB. Alamatnya tetap di sini. Nanti ada di situ klik untuk verifikasi penambahan nilai prestasi akademik. Kemudian proses verifikasinya login, tanggapi profil, kembali ke halaman awal verifikasi, kemudian perhatikan cara pengisian form dan macam-macam. Nah, ketentuan untuk verifikasi calon peserta didik baru hanya mengunggah satu jenis kejuaraan bahwa prestasi meskipun dia punya banyak prestasi cukup satu yang diupload. Tentu saja satu sertifikat yang diupload itu yang paling nilainya kalau di tabel juknis saja ada tabelnya nilainya itu yang paling tinggi. Satu saja. Kemudian kejuaraan lomba yang berdasarkan cara didik apa aja yang mengalahkan sertifikat kejuaraan lomba suku didik sebelumnya. Kalau dia itu juara sertifikat nasional, maka dia harus mendapatkan waktu sertifikat juara kabupaten dan waktu dia juara provinsi supaya nanti dapat nilainya tinggi. Jadi lomba berbeda ini nilainya paling tinggi, yang dari kabupaten maju provinsi, maju nasional, siapa tahu ada lomba nasional yang memang lanjutan dari lomba di tingkat nasional. Itu nilainya cukup tinggi untuk yang lomba-lomba yang memang memeras otak dengan keringat ya, kabupaten, provinsi, dibandingkan yang masuk lomba nasional atau lomba provinsi apalagi kabupaten itu beda. Tabel nilainya beda. Kemudian ini tadi saya ada dengan tambahan yang tinggi saja yang disampaikan. Kemudian bagi yang prestasi non akademik yang bersifat non kompetitif mewakili daerah, kan ada lomba mewakili daerah menjadi juta apa ya di tingkat nasional misalnya. Nah itu kan biasanya mewakili provinsi DIY dalam lomba duta apa nyanyi di tingkat nasional. Harus menampilkan surat SIM penunjukan sebagai peserta. Jadi tidak mengirim sendiri, ada saya sendiri, tidak, tapi memang mewakili DIY dalam ajang kompetisi non kompetitif tadi yang di tingkat nasional. Itu saya sampaikan
surat resmi pendaftaran sebagai peserta. Kemudian ini yang saya ditanyakan ya, kejuaraan lomba yang tidak diselenggarakan oleh instansi lembaga kementerian, daerah, kabupaten kota, organisasi, organisasi olahraga, warga, TNI, pada tingkat internasional dan nasional menghasilkan hasil operasi prestasi di kawasan di baru atau hasil tangkapan layar bukti Aceh dan Sulawesi dalam SIM T itu alamat di kurasi. Jadi tadi menyampaikan biar tidak dilaksanakan lagi ya oleh kementerian, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, ini organisasi, kalau kayak O2S dan OS itu kan jelas dilaksanakan oleh kementerian. Jadi itu tidak perlu dikurasi juga kan kita akui. Tapi bagi misalnya lomba yang asing gitu ya, apa gitu, lomba yang dilakukan oleh internasional atau apa gitu ya, boleh. Nah ini bahas mereka ini hasil operasi sudah dikurasi belum dari sistem begitu ini. Kalau misalnya ya Bapak Ibu belum dikurasi, tapi penyelenggaranya itu termasuk ya salah satu sudah dikurasi prestasinya para diketahui. Jadi belum dikurasi, tapi penyelenggaranya itu penyelenggara yang namanya Dibur sudah dikurasi oleh Puskesmas. Itu akan diketahui. Ya, nanti dilihatnya tergantung di tabel itu sudah ada tabel jenis itu dampak berapa itu. Kalau belum terkurasi, kemudian apa namanya penyelenggaranya juga belum terkurasi juga, ya dampaknya adalah tambahan nilainya 1. Itu untuk prestasi ini. Jadi hasil kurasi itu bukan kita itu menggunakan hasil kurasi yang untuk itu nilainya misalnya dapat 500 tambahnya 500 tidak, tetapi hasil kurasi itu kami gunakan untuk melihat apakah lomba itu sudah dikurasi satu itu aja. Kalau dulu asal penyelenggaranya itu adalah penyelenggara yang masuk dalam sistem yang dibudaya ini, maka ini juga bisa diakui. Jadi bukan kita akan mencoba dari mereka sana untuk ini, karena kami lihat juga pengajuannya lambat, ya. Kalau kita ajukan sekarang baru untuk kapan akan dikurasi gitu ya, katanya. Jadi beberapa yang sudah coba begitu. Maka hanya kita gunakan itu untuk melihat lembaganya itu yang melaksanakan lomba itu adalah lembaga yang kredibel atau tidak. Karena sekarang itu sudah marak jual beli sertifikat Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk ke penilaiannya itu nanti ada gitu dengan mau untuk PPDB atau mau untuk apa gitu 200.000 gitu ada. Kami kemarin sudah cek juga. Alamat penilaian itu sudah terbukti kami menyatakan sebagai siswa yang memiliki sertifikat. Dan ternyata memang ada. Modus-modus. Nah ini verifikasinya. Online saja dari rumah, Bapak Ibu. Kemudian sekali ini banyak. Kemudian ini tahapan-tahapannya. Kemudian ini silakan salah satu ini menunggu hasil verifikasi dan ini. Jadi ini tahapan verifikasinya. Terus mas. Dan ketentuannya tadi. Kalau tadi yang memiliki prestasi ini, kenapa diberikan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan? Hasil penambahan nilai tadi itu nanti kita tambahkan dengan nilai gabungan. Jadi kalau yang punya prestasi itu lumayan nanti kan akan masuk di tambahan nilai gabungan. Yang selanjutnya 130, 330, kemudian tambah nilainya tambah berapa jadi 338. Penghargaan ini berlaku bagi sertifikat yang diberikan paling lama 3 tahun. Mulainya kapan 3 tahun itu? Mulai Juli 2021 sampai dengan Mei 2024. Jadi 3 tahun. Ya. Ini mulainya. Jadi kalau lomba-lomba yang sertifikatnya akan dimulai di situ. Jadi tadi kejuaraan sebelumnya. Kemudian dalam batas sertifikasi tadi adalah sertifikasi tinggi. Nah, pembelian kembali bagi anggota dari lulusan SNMPTN dari para BDI hanya diberikan pada prestasi dari nasional dan internasional.
Jadi yang dari luar DIY, lulusan SMP maupun yang dari luar DIY, kita hanya bisa melalui untuk prestasi nasional dan internasional. Kalau yang dari dalam DIY sampai juara 3 kabupaten. Ya. Oke, ini kan PPDB-nya tinggi, jadi ya tidak. Penambahan nilai bagi ini nanti saya tadi bukti tangkapan layar dikurasi ini ya, ini kan bagi ini karena juga ada hijau ini sebagai contohnya Bapak Ibu. Tangkapan layarnya seperti apa. Kemudian ini dalam hal ini mengikuti lembaga perjalanan yang tidak diselenggarakan kualitas ini tingkat nasional belum mendapatkan kurasi, kemudian tingkat Indonesia di kabupaten kota ya hanya tingkat Indonesia di kota belum dikurasi ya tingkat tambahannya satu. Tidak kosong ya, ada tambahannya asalkan dia punya prestasi tapi bukan lomba 17 Agustus tidak diakui. Kalau dari dalam ini untuk prestasi tingkat juara 3 kabupaten kota ya Bapak Ibu. Nah yang paling penting penambahan ini yang prestasi itu untuk semua jalur. Jadi tidak hanya untuk jalur prestasi. Yang donasi punya prestasi tambahkan bisa. Afirmasi ditambahi. Ini juga bisa. PTO juga bisa. Jadi semua jalur. Oke. Terus Mas. Nah, kita baru mau masuk ke jalur donasi afirmasi dan pengendalian kesehatan prestasi. Masih 59 slide. Tapi harus ya semangat. Nah, kuota jalur PPDB ini Bapak Ibu tidak berubah seperti pada tahun lalu, masih 55%, terdiri dari 50 generasi reguler dan 5% generasi lanjut. 20% jalur afirmasi, 5% jalur PTO atau pendanaan kesehatan, 20% jalur prestasi. Sisa ini, generasi lanjut, afirmasi, PTO sampai jalur prestasi akan ditambahkan dengan kuota jalur donasi reguler. Jadi donasi reguler itu nanti bisa lebih dari 50% nanti bisa. Karena kalau ini masih sisa. Jadi peluang paling terbesar itu adalah milihnya jalur donasi reguler. Terus jalur donasi. Ketentuannya adalah domisilinya nanti ditentukan dengan nomor penduduk NIK yang tadi diberikan adalah sudah saya terangkan tentang masalah ketentuan kependudukan tadi. Kemudian alamat kakaknya juga terbitkan paling singkat 1 tahun sebelum daftar PPDB atau paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Memasukkan kakak digitalisasi pembalapan hasil PPDB. Kemudian khusus bagi calon santri baru yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2024 yang akan memilih jalur donasi lebih dahulu dapat mengikuti ASPD dan jalur donasi. Jadi ASPD itu kalau mengatakan bahwa ASPD syarat PPDB enggak. Orang ASPD boleh ikut PPDB cuma tidak punya nilai ASPD di legal. Betul ya? Tapi kan boleh PPDB antara syarat. Kemudian di calon peserta didik, penting Bapak Ibu, yang lulusan sebelum tahun 2024 atau lulusan tahun 2023 atau pernah 2022, yang akan mendaftar melalui donasi dan pernah ya mengikuti ASPD tahun 2023 menggunakan hasil ASPD tahun lalu saja. Setelah tidak dapat mengikuti ASPD yang dijalankan pada tahun 2024, ASPD itu sekali saja. Mas, saya mau memperbaiki nilai ASPD saya lalu usah. Pakai jalan lalu saja. Kami tidak melayani ASPD sebulan tahun. Kalau sebulan yang sekarang boleh, tapi kalau yang bulan ada. Terus Mas, nah ini donasi Bapak Ibu dibagi donasi reguler dan donasi radius. Donasi reguler ini diukur berdasarkan jarak dari titik koordinat ke kelurahan atau kelurahan yang kemudian kalau kelurahan itu desa dulu, sekarang sebenarnya kelurahan itu di kota. Atau bisa kayak sama negara seperti ini. Desa ini apa? Ada desa di perbatasan Jawa Tengah yang kita lakukan sebagai zona satunya
SMA di perbatasan. Saya juga salah satunya SMA Alasan, SMA Kambaran, SMK Kacaringan, SMA ML, SMK Lemon, SMK Nawen, SMK Nawen, Galuh. Nah ini ada desa-desa yang perbatasan langsung ya, tapi yang desa keduanya bisa kita hanya yang perbatasan langsung saja ya kita melakukan sama. Terbagi menjadi 3 zona SMA dan 2 zona SMK. Kalau zona SMK sendiri itu nanti kita bagi ada zona 1, 2, 3. Zona SMK itu cuma 2. Seluruh DIY sama satu desa yang dikerjasamakan tadi. Zona satunya DIY, yang kedua adalah yang desa yang dikerjasamakan dengan diri tadi di dalam perbatasan. Nah, zonasi radius ini zonasi lingkungan sekolah yang dekat sekali dengan sekolah. Zonasi berdasarkan jarak yang menyelidikan titik pada SMA atau strategi dengan pertimbangan kepadatan penduduk dan luasan sekolah di situ. Jadi jarak radius ini nanti di satu mana tempel itu juga sebenarnya ada SMA 1 Sleman. Terus jalur zonasi radius daya tampungnya adalah 5% saja dari daya tampung sekolah. Ini yang zonasi lingkungan sekolah di radius. Nah, dalam hal jumlah nanti yang berdasarkan di zonasi radius yang dekat dengan sekolah itu juga banyak. Biasanya kalau di bawah, maka seleksi secara sistem dilakukan dengan urutan yang pertama adalah kedekatan dengan sekolah. Yang mepet tembok sekolah sama yang agak sedikit jauh menengah ya mepet tembok sekolah. Ini kemudian kalau sama-sama mepet tembok sekolah, maka yang kedua adalah nilai gabungan yang kita lihat. Jadi secara sistem ya nanti. Oh nilai gabungannya sama. Ayo waktu gabungannya waktu Henry. Kalau berarti nggak bisa. Kalau aku ini nggak bisa. Nah, proses verifikasi dan validasi ini akan di tanggal 3 sampai 6 Juni akan dilakukan dari sekolah dan panitia PDB sekolah. Kalau yang donasi radius ini ketat baik, karena ya itu ada jarak. Kalau ada orang itu cuma kakaknya di situ, tapi selama ini itu tidak tinggal di situ, dicoret aja sama panitia PDB sekolah. Ya. Jadi cuma nitip kakaknya di situ, tapi budaya di Jakarta sama ini. Coret. Nanti bisa cross check sama RT sama RW-nya sama tetangga depan saudara. Anak ini itu sama ini di sini jadi tidak hanya berdasarkan kakaknya di situ, tetap di situ, tapi tidak pernah tinggal di situ. Makanya ini verifikasinya memang ketat. Nanti pendaftarannya secara online, tapi mendahului donasi seluler ya. Bapak Ibu nanti kita ada 2 tahapan PDB tahun ini. Tahapan yang pertama adalah nanti untuk jalur donasi radius, jalur donasi dan jalur PTU itu mendahului dulu tanggal 24 sampai 25 Juni. Kemudian yang setelahnya tanggal 26 27 adalah jalur donasi reguler dan prestasi. Jadi tidak dulu kan 3 hari sudah jalan semua. Kalau sekarang kita apa namanya di awal itu 3 jalur, kemudian yang kedua adalah 2 jalur. Nah ini yang radius ini di awal karena 24 Juni sampai 25 Juni pukul 8 sampai pukul 16. Kemudian pilihan sekolah ada SMA atau kajian hanya 1 pilihan. Sini mana ya dekat antara SMA atau SMA saya di situ tengah-tengah ini SMA, dia SKB atau SMKB, maka pilih satu mau di SMA yang dekat atau mau yang dari SMA. Dan ini tidak bisa daftar di SMA dan di SMK supaya nanti peluangnya besar tidak. Khusus secara khusus ini kasih pilihan satu pilihan saja mau sekolah di mana Anda.
Kalau saya jalannya dengan cara dekat, ya dengan sini dekat. Kemudian ini perubahan pilihan juga boleh, nanti sampai pada sudah. Kemudian yang telah diterima oleh jalur Yunani ini tidak dapat mendaftar pada jalur setelahnya atau di jalur Yunani Sedegur maupun prestasi. Karena dia sudah diterima. Kalau sudah dia terus ya jangan pengen mau daftar di prestasi ya sudah lah masuk di Yunani Sedegur. Kalau yang tidak diterima baru dapat laporan daftar pada Yunani Sedegur dan prestasi pada tanggal 27 Juni. Jadi kalau yang tidak diterima kami akan kita blacklist ini saya tidak akan jadi. Oke. Terus nah, Bapak Ibu bagaimana menentukan radius sekolah dan lain-lain? Di sekolah saya jaraknya sekian. Kita punya titik tidak pada sekolah. Ini sudah dites semua sekolah SMK untuk menentukan jalur apa tengah dari sekolah ini. Karena sekolah itu ada bentuknya bunyi, ada bentuknya mondok, ada bentuknya ini ketemu di tengah. Jadi yang kita punya sekolah tengah ini belum tentu adalah lobi sekolah atau apa tiang bela, tidak. Bisa saja di lapangan apalagi di titik tengahnya gitu. Ini nanti ditarik ke pagar keluar dari sekolah yang paling jauh, ya. Jadi ditarik dari sini ke sini. Misalnya 150 meter ke pagar keluar dari pagar yang paling jauh. Bukan di sini karena ini cuma lebih dekat. Ini yang paling jauh di sini. Kemudian sekolah itu berada di kecamatan yang padat penduduknya. Ada nanti di Jogja juga kecamatan mana di yang dikatakan padat dan mana yang tidak padat. Yang padat ini kita tambahkan 100 meter dari titik ini. Dari titik teman ini kita tambahkan 100 meter. Kalau tidak padat tambahin 200 meter. Kalau di Gunung itu biasanya tidak padat. Di sini sawah sama tegalan. Jadi gampang. Tapi kalau di Sleman, di kota, wah, apalagi kota ya, di sini, nah, bagaimana dengan posisi yang di sini, yang pas di tarik garis ini, di sini terus bagaimana ya? Nah, nanti titiknya di sini aja yang masuk di sini, nanti dia masuk radius. Nah, jaraknya berarti sekolah ini punya radius 150 tambah 100 jadi 250 meter yang ditarik. Kalau yang di dalam jadi tidak bisa. Itu caranya itu masalah radius sekolah. Terus mas. Nah ini verifikasi ya. Jadi sebelum melakukan pendaftaran kita harus ada verifikasi dari cara biasa sampai lagu ini penting ini secara online kemudian catatan titik baru memasukkan data titik koordinat tadi yang radius saja titik koordinatnya rumah saya gitu kemudian foto rumah tidak foto apa rumahnya makanya baru dengan radius supaya benar-benar ini rumah sopo di foto itu rumah aku gitu nggak bisa kemudian surat pernyataan bahwa ini telah berusia selama 1 tahun kalau dia bohong divalidasi ya tidak lolos. Kemudian proses verifikasinya ini ya login ini kemudian data radius di form itu kemudian ke calon menunggu hasil verifikasi karena akan dilakukan verifikasi selama ada sekolah.
prestasi kemudian yang justru wajib melakukan wajib melakukan komunikasi domisili misalnya kami kemudian kita melakukan ajuan ini kemudian melakukan itu sudah pemilihan ini pukul 16 bisa ubah pilihan di tanggal pemilihan ini pukul 15. Terima kasih juga. Kemudian 50% dari laporan sekolah penerimaan untuk perangkat ya. Jadi mengkoordinasi itu kita ukur titik ini reguler ya. Titik koordinat desa kelurahan atau kelurahan ke tiga itu jadi wilayah 1, yang terdekat nomor 4, 5, 6 itu jadi wilayah. Yang wilayah 3 adalah seluruh SMA SMK di SMA negeri, seluruh SMA negeri di DI. Kalau SMK sebenarnya adalah desa yang di perbatasan kayak di Jasa. Kemudian seleksinya ada B, Yuna 1, SMA 1 SMA. Berarti ada B punya Yuna yang sama, berarti belum bisa terseleksi. Kalau yang satu Yuna 1, yang satunya Yuna 2 SMA 1 SMA, sisanya mereka yang tidak pada SMA adalah yang Yuna 1. Jadi bisa saja Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, meskipun saya nilainya tinggi, tapi Yuna saya kalah, artinya Yuna yang 1 Yuna 2 nilainya tinggi, 1 Yuna 1-nya, tapi nilainya lebih rendah dari Yuna 2, berarti tetap yang diterima adalah yang Yuna 1. Kalau Yunanya 1 sama Yuna 1, maka yang kedua kan Yuna kan nilai gabungan. Kalau nilai gabungannya sama, lanjut hanya sekolah. Nilai sekolahnya sama, aku. Kalau sudah sampai ini ya, itu. Kemudian pilihan sekolah itu di SMA negeri maksimal jamnya sekolah yang berbeda. Saya sampaikan ke Bapak Ibu banyak pertanyaan. Bolehkah pilih 1? Boleh. Pilih 2? Boleh. Pilih 3? Bagus. Artinya apa Bapak Ibu? Kita berikan 3 pilihan. Anda mau pilihkan cuma 1. Gitu kan? Tapi kita berikan 3 pilihan. Adalah sekolah yang sama, sekolah yang berbeda. Jadi kalau SMA itu harus berbeda, Pak. SMA 1, pilihan 1, 2 SMA mana, pilihan SMA mana. Tapi kalau di SMK, boleh dalam satu sekolah itu milih 3 jurusan kalian di SMA 1 itu boleh. Di satu sekolah itu boleh. Boleh di 2 sekolah, yang 2 pilihan di sekolah A, yang 1 pilihan di sekolah B, yang SMK ya, yang program keahlian, itu boleh. Kemudian ini menentukan keluaran spesifik, wajib menggunakan kajian berbagai persyaratan yang telah mengatur kita negara sesuai dengan 2024 ya SMK. Kemudian pilihan sekolah hanya digunakan dalam satu dari SMA atau SMA ya. Pilihan 1 bukan SMA dan 2 SMK dan 3 SMA itu nggak boleh. SMA. Nanti secara sejarah begitu. Sedangkan pilihan sekolah dapat dalam satu Yuna atau Yuna berbeda ya boleh. Artinya Yuna 2 pendaftaran di mana juga boleh. Tapi nanti kalau terseleksi ya lebih mementingkan atau menenangkan seleksinya Yuna 1. Terus tahapannya ini Bapak Ibu nanti bisa di juga ada
cek etika, yang organisasi, kemudian pelanggaran kampus, kemudian juga apa namanya menunggu ya, memantau ya, jangan terus tidak dipantau, kemudian aktivasi akun dan membuat akun baru, melakukan pendaftaran, dan yang terakhir adalah melakukan perubahan pilihan. Ini di tanggal 26 Juni, karena ini dari hasil kita nanti baru organisasi di 26 Juni dan perubahan kita sampai di 27 perubahan pilihan. Terus Mas, jalur organisasi. Nah, ini juga sering banyak ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Ketentuan jalur organisasi daya tampung jalur organisasi sebesar 20% dari daya tampung semula dan diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari 5 daerah ekonomi baru dan calon peserta didik baru penyandang disabilitas. Yang tadi itu yang sekolah inklusi itu sudah pendaftaran duluan, nanti akan menjadi bagian dari 20% ya, yang didik anak-anak kebutuhan khusus tadi. Karena ada kemudian yang adalah dua problem tadi sudah, kemudian ada dapat data. Nah, ini yang tahun lalu itu agak jadi heboh. Cara peserta didik baru yang masuk melalui jalur aplikasi hanya dapat mendaftar pada Yunas 1 atau Yunas 2 sekolah yang bersangkutan. Kalau dulu organisasi sekolahnya ya dengan jauh-jauh, ya di Yunas 1 sampai Yunas 2 saja itu tidak jauh. Karena kalau tahun lalu itu jalur organisasi boleh mendaftar di luar Yunasnya. Berarti orang belum itu bisa daftar di kota Sleman, daerah sana, sementara jalur organisasi ini adalah orang yang dari keluarga ekonomi tidak mampu masuk harus kos. Belum kalau misalnya benar dilanjut transportasinya tiap hari dari dan lainnya. Makanya tahun ini ya kita kembalikan bahwa mendaftar di Yunas 1 itu kan dekat dengan 2 juga tidak terlalu jauh. Kemudian calon peserta didik baru yang berasal dari warga negara tahu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga gajah madu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu KIP bisa, DTKS data kartu kesejahteraan sosial itu bisa diakses dengan minta ke kelurahan atau kelurahan, kami sudah melakukan surat rekomendasi untuk nanti kelurahan sama kelurahan melayani mereka yang akan mau mengupload data di DTKS atau 6NG namanya oleh petugas kelurahan yang biasanya ada di situ, itu nanti akan dilayani. Kalau Sleman juga boleh pakai KKM, kartu keluarga miskin, atau KKRM, kartu keluarga rentan miskin, atau surat pengganti KKM. Ini pemasukan dari organisasi, kemudian pendaftarannya juga secara online mendahului pendaftaran organisasi reguler ya. Jadi kalau kita ada 24-25, kemudian yang diterima di sini tidak ada pendaftaran di jalur organisasi reguler maupun organisasi. Kalau yang diterima bisa mendaftar di jalur reguler maupun organisasi. Terus mas. Seleksinya Bapak Ibu kalau afirmasi itu yang pertama adalah tempat tinggal atau donasi. Jadi pertama secara sistem. Nanti pertama sama dengan donasi radius tadi. Kalau donasi berdekatan ya. Kalau ini seleksinya adalah sama dengan donasi reguler tadi. Satu donasinya adalah satu, kemudian nilai kebutuhan, pilihan sekolah dan waktu. Kalau ada sisa akan dialihkan ke jalur donasi reguler. Terus mas. Verifikasinya sama Bapak Ibu terhadap jalur organisasi dan ada anggaran ini tugasnya balik selain daripada ini juga ya dari dari rekomendasinya dari Pak Agus nanti rekomendasi di sini. Rekomendasi kalau dia dari warga tidak mampu yang sudah diverifikasi. Yang dilakukan kakak, kemudian kartu pelajar, kemudian juga yang KKM atau DTKS atau apalah. Bisa ada nanti di judul itu juga ada kalau Sleman itu pakai apa, Purworejo pakai apa, Sleman pakai apa, kota pakai apa, itu ada. Terus mas, secara nanti dibaca ini ada informasi itu mulai jika kalau punya
yang prestasi, kali ini harus wajib ketika aku harus sampaikan ini, kemudian menunggu pemantau, kemudian melakukan instruksi ini langkah-langkah ya dari tanggal ini sampai terus sampai dengan nanti berdasarkan ada beberapa jurusan ada beberapa jurusan. Ini gambaran secara utuhnya. Terus Mas, jalur PTO itu adalah jalur yang jalurnya rendah tapi seksi dan banyak orang yang pengen masuk melalui jalur ini. Karena saingannya tidak banyak. Perpindahan tugas ini nanti cuma 5% sama dengan durasi radius tadi. Jadi jalur perpindahan tugas itu ada dua baik. Nanti kalau dia mau ya. Perpindahan tugasnya itu orang tuanya itu dari luar DIY ke dalam DIY. Misalkan dari Klaten ke Sleman. Jadi dari luar DIY ke dalam DIY. Dibuktikan dengan melangsungkan pemenuhan perpindahan tugas dari instansi lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan si orang tua lainnya tadi. Ya, ini boleh instansi lembaga atau perusahaan yang cabang perusahaan atas ini. Paling lama kalau awal itu tidak berarti 3 tahun, kalau ini sesuai kata sekjen, saya hanya mengikuti kata sekjen ya. Paling lama 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan PPDB atau paling lama tahun 2023 dan saya kasih tahun aja 2023. 1 tahunnya itu paling lama tahun 2023. Kalau 2 Januari bisa, tapi kalau Desember 2022 tidak bisa. Kemudian ini yang paling penting ya. Kalau perpindahan PTO dari luar DIY ke dalam DIY, itu harus masih keluar DIY. Dari Klaten pindah ke Jogja, kakaknya masih Klaten. Kalau sudah masuk di DIY, kalau pakai Yonasi atau pakai apa gitu. Yang masih berlaku karena tahun lalu ada yang menolak indikator, upload karena yang sudah tidak berlaku. Jadi yang kuat DIY ke dalam DIY itu kakaknya malah masih ke dalam DIY. Terus yang kedua, kita mengenal perpindahan tugas orang tua ini antara kabupaten kota dalam DIY. Misalnya dari Gunung Kidul pindah ke Sleman. Sama gitu, kita kan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari ini perusahaan paling lama juga sama 1 tahun. Diikuti dengan perpindahan kakak atau ini tidak maju. Penduduk Sleman gara-gara dipindah ke penduduk Gunung Kidul gara-gara dipindah ke Sleman, terus ini sekolahnya Sleman karena diikuti perpindahan kakak. Makanya melaju dari sana ke sini, kakaknya tetap di Gunung Kidul sana. Tidak, kalau perpindahan kabupaten kota adalah SK-nya lebih dahulu pindah ke Sleman, saya dari Gunung Kidul, terus diikuti oleh perpindahan kakak. Maka SK ini yang harus lebih dulu daripada kakaknya, bukan kakaknya ke Sleman, baru pindah dari Gunung Kidul ke Sleman. Tidak. Terus kalau pindahnya dari Gunung Kidul ke Sleman, dia tidak bisa sekolah milih sekolah di kota. Kalau pindahnya dari Gunung Kidul ke Sleman, milihnya ya di Sleman. Nanti dikunci di Sleman itu. Kalau pindah Sleman sesuai dengan kota, ya. Maksudnya kota Jogja. Itu loh, terus. Nah, ini yang baru perpindahan tugas orang tua, lalu ada lagi anak guru. Ini guru SMA SMK atau guru SMP? Guru SMA SMK. Gawe tenaga kependidikan. Jadi sekarang anaknya TU, mereka itu bekerja keras juga. Anak guru atau tenaga pendidikan SMA atau SMK yang dapat data melalui tugas orang tua dengan pilihan sekolah di tempatnya saja, di tempat orang tua itu bertugas. Kalau jadi guru di SMA Negeri 1 Sleman, ya misalnya ya nggak
Sleman, tidak bisa jadi guru di situ, di SMA lain itu nggak bisa. TU di SMA Sleman ya dapatnya di SMA. Kalau benar kakak ikut bapak ibunya ceng, walaupun kadang-kadang anak sekarang itu pada nggak mau sekolah bapak ibunya mengajar, kecuali mungkin kalau misalnya dipertimbangkan kalau misalnya dia guru SMA 1 atau 8 atau 1 jam mungkin lama. Jadi itu kemudian dibuktikan dengan surat keputusan penugasan dari gubernur. Berarti kalau P3 KBI anaknya yang sekarang tugas di SMK, anak itu juga SK-nya secara gubernur bisa. Yang tidak bisa itu yang SK ya akan oleh pemerintah atau apa ya biasanya. Nah itu nggak bisa karena dibuktikan dengan surat keputusan penugasan dari gubernur atau SK gubernur. Pemalsuan akan dibatalkan, kemudian dapat penelitian hasilnya tadi sudah. Nah ini mendahului ya dalam PTU ini bareng aberasi dan biograsi dan tanggal 24 25. Saya telah diterima akan dirilis, tidak boleh daftar ke generasi reguler, kalau yang tidak diterima boleh daftar ke generasi reguler maupun prestasi. Terus PTU seleksinya, kalau seleksi jalur PTU tidak menang, diundang langsung besar-besaran dari gabungan. Seleksinya secara sistem. Kemudian pilihan sekolah, pilihan sama, pilihan sekolah sama, daftar. Ini adalah PTU final. Nah, kalau ini sisa, ini maka dialihkan ke yang regulasi dan regulasi semuanya masuk ke regulasi dan regulasi kalau ada sisa belum terpenuhi. Terus verifikasinya ini ya saya tidak mengungkap yang sama jadi tanggal 3 sampai 6 Juni. Kemudian admin dari Jakarta juga memantau, kemudian mencetak hasil dan melakukan pendaftaran verifikasi. Terus tahapannya ini Bapak Ibu ini tahapannya kalau dalam pendaftaran sosial baik dari kalau pendaftaran sosial tidak mencatat K3 ya belum karena masuk ke jalur itu. Tapi kalau donasi yang lain yang donasi ya cek K3. Kemudian wajib melakukan verifikasi data ini sama tadi menunggu melakukan verifikasi yang berdiri dengan yang lainnya supaya ini tidak ada cek K3. Terus jalur prestasi. Jalurnya 20% dari daerah sekolah dan diperuntukkan bagi pendidikan yang berdiri di luar zona 1. Tidak bisa diikuti oleh zona satunya. Si A zonanya adalah SMK 1 Depok. Nah, kemudian dia mau mendaftar pakai jalur prestasi, ya zonanya di situ nggak bisa. Dia boleh mendaftar di zona 2-nya atau di zona 3. Karena jalur prestasi itu diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak akan bersekolah di zona 1-nya. Oke, nggak boleh. Makanya ini prasyarat tahun ini diturunkan dulu 330 sekarang 300 supaya orang yang berkesempatan untuk sekolah di jalur prestasi juga cukup banyak. Dan ini akan ketat Bapak Ibu tahun ini karena ini walaupun CV-nya SPD tahun ini baik bagus. Ya teman-teman. Karena berarti ini sukses dulu ya. Jadi dalam hal jualan tadi nah ini sama dengan ya PTU tadi seleksinya langsung menilai gambarannya berapa, kemudian dia sekolahnya, kemudian kalau yang mendaftar berapa. Kalau kuotanya tidak terpenuhi akan diangkat ke regulasi sama dengan yang tadi. Tahapannya ini mulai teknika, kalau tidak gagal ini sama. Kalau ini nanti bisa lebih dibaca di judis ataupun nanti di BPPT. Kemudian kami sampaikan tadi yang PPPD setelah itu ada PPPD jadi jalur
ini nanti tempatnya adalah di sekolah yang dituju, tanggalnya mulai 27 besok. Mei ini sudah menerima sekolah-sekolah mereka yang dari kaum tidak disabilitas. Kemudian yang menyatakan ini yang penting adalah sosialisasi psikologi. Nanti mudah-mudahan hasil asesmen itu sudah menunjukkan kalau anak tersebut secara asesmen apakah layak untuk bisa diterima negara ataupun lebih tepat ada di sekolah ini yang paling penting. Kalau umum itu kan adalah sekolah susah menimbulkan. Kalau asesmennya nanti boleh, kalau misalnya susah untuk mendeteksi apakah anak ini layak untuk masuk di sekolah reguler atau tidak, hasil dari asesmen boleh. Kita punya ULD di kota ya, satu-satunya provinsi belum mau bentuk ULD disabilitas itu bisa dikerjakan atau mungkin di PLA ya, PLA bisa mungkin. Nanti untuk membaca itu hasil asesmen itu kalau sifatnya masih umum gitu. Dan kalau sekolah langsung membaca ini kadang-kadang ini layak atau tidak layak itu kan susah. Karena bahasanya itu bahasa asesmen psikologi. Itu ini pemilihan sekolah musik ada yang begitu juga ada satu yang nanti pengumuman 7 Juli. Mengapa harus mengirim hasil ke dinas? Jadi nanti SMA yang menerima musik harus mengirim ke dinas pada 12 Juni. Karena nanti ini digunakan untuk mengurangi jalur afirmasi. Jadi kuota jalur afirmasinya nanti akan dikurangi karena pemasukan bukan masyarakat ada yang masuk dari kebutuhan khusus. Terus pengumuman dan data ulang. Terus nanti dilaksanakan sesuai masing-masing, tapi ada dapat dari kita gitu. Kemudian berdasarkan dari ini. Kalau tadi itu ditutup misalnya jam 16, tidak seperti tahun lalu itu pernah sampai malam ya. Harus begadang. Tahun ini tidak usah begadang, kita jam 4 sore sudah bisa ketahui yang diterima atau tidak. Klik jam 4, ya yang ada di dashboard itu jelas diterima. Cuma nanti kita harus buat terdekat cakap malah dinas secara resmi. Tetapi yang di dashboard itu klik jam 4 masih tidak bergeser, ya itu diterima. Oke, terus data ulangnya nanti tanggal 1 sampai dengan beberapa syarat ini, syaratnya biasa seperti syarat data ulang. Kemudian ini yang penting ini dilarang memungut biaya pada saat kita mendaftarkan peserta didik baru meskipun perhitungannya 12 sekolah. Ini bisa geber kalau ada pemungutan nanti biasa di sana. Apabila terdapat yang tidak melakukan pendaftaran ulang, ini kan begini. Jadi kalau pendaftaran ulang itu biasanya ada yang dulunya sudah daftar di SMK swasta, kemudian ikut PPPJ di sekolah negeri diterima, dia lebih memilih yang swastanya, otomatis yang negeri tidak daftar ulang. Maka sampai dengan tanggal 3 Juli ini, kalau yang kosongan itu nanti diumumkan dalam rombongan yang belum terisi oleh sekolah. Tapi biasanya juga disampaikan kepada kami untuk direkap. Di SMA 1 Depok misalnya ada 3 yang tidak daftar ulang karena sudah diterima di Muhammadiyah 1 atau di mana gitu biasanya. Ini nanti akan diumumkan dalam rombongan belajar metodologi. Terus, bagaimana yang terisi itu harus ada pemenuhan dengan satu yang tadi tidak daftar ulang negara tidak daftar ulang itu 4 Juli 2028 sampai dengan 5 Juli 2024 sudah sampai dengan jadi hanya sampai siang saja tidak usah lama sampai jam 9 saja jam 5 tanggal 5 sudah jelas. Nah, sekolah melakukan seleksi untuk pemenang daya tampung. Seleksi akan dilakukan dengan menggunakan urutan sebagai berikut. Yang pertama urutannya nanti secara sistem calon peserta didik baru yang belum mendapatkan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Jadi yang belum mengikuti ini kalau misalnya dia sudah diterima di SMA negeri A di Sleman, dia mau mengisi sekolah di SMA negeri B tidak bisa. Secara sistem itu sudah di-break.
ini sudah diterima di sekolah negeri. Kalau yang swasta itu yang jelas nanti dia harus melampirkan surat pernyataan diterima di sekolah SMA swasta atau belum diterima di sekolah SMA swasta. Tapi jangan bohong. Nanti kalau ini ada sekolah swasta yang membedakan anak-anaknya sudah diterima, maka akan kita batalkan hasil PPDB. Karena sudah berlalu tidak jujur, sudah diterima di swasta tapi ikut pemenuhan dan tahun. Benar-benar pemenuhan dan tahun ini hanya mereka yang belum mendapatkan sekolah. Terus yang kedua, itu selain belum mendapatkan sekolah adalah yang mengutamakan yang berasal dari yunan satu sekolah tersebut. Jadi kecuali ada daftar komisi, ada yang dari yunan satu juga dua, apa ya, ini kita selesai. Kemudian yang ketiga nilainya berapa, kemudian waktu mendaftar lebih awal secara online-nya tadi lebih cepat. Nah, ini nanti akan selesai secara cepat. Jadi ini lagi yang sudah diterima selama kabinet nanti tidak dapat memiliki yang di swasta itu terbukti membuat surat pernyataan palsu ya kita akan batalkan hasil PPDB karena ya kita juga sekolah-sekolah di swasta juga kalau seperti ini nanti dengan banyak surat pernyataan palsu tidak benar kemudian pada mau mengisi ini pada berpindah ke itu juga kasihan sekolah-sekolah di. Nah, kemudian ini calon peserta didik yang boleh mendaftar ini juga adalah yang sudah melakukan ajuan aktivasi akun pada 13 sampai 21 Juni 2008. Jadi tidak boleh bahasanya ujung-ujung tiba-tiba itu langsung aku nggak ikut PPDB yang kemarin-kemarin tidak mengajukan ajuan akun saya langsung ke sini tidak bisa. Tetap harus pernah ikut PPDB sekolah reguler, kebetulan tidak diterima dan sudah pernah melakukan ajuan akun ini boleh. Jadi ini syarat kalau mau pemenuhan data umum. Terus ini boleh di-share kemana-mana, Bapak Ibu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya karena jadwal itu hal yang paling penting. Kita jangan sampai tadi Pak Khusus menyampaikan bahwa ketinggalan kereta, kita sudah jalan jauh, harus kembali lagi nggak bisa. Ini PPDB online. Nah ini Bapak Ibu ya, sekarang ini Bapak Ibu masanya adalah pendaftaran ASBD tanggal 15 sampai 24 nanti pendaftaran ASBD bagi upah ini. Dan lulusan sebelum tanggal 24 tapi yang belum pernah ikut ASBD. Pengalaman ini. Kemudian nanti pelaksanaannya untuk PPKSB di luar ini adalah tanggal 30 sampai 31 Mei. Kemudian ini pun data calon peserta didik dan lulusan dalam didik 10 tahun 2006 ini adalah 20 Mei sampai 6 Juni 2024. Ini sekalian Bapak Ibu nanti diubah saja. Saya kan data kependudukan atau cek sertifikat yang wajib bagi penduduk dalam DIY ini itu 23 Mei sampai 6 Juni. 23 ya Bapak Ibu tanggal 22. Kemudian ini verifikasi dokumen baik itu jalur afirmasi, kemudian yang jalur pemindahan tugas orang tua, kemudian sertifikat kejuaraan lomba juga kemudian data di tempat tinggal itu nanti 3 sampai 6 Juni pukul 8 sampai dengan pukul 15. Ini yang pertama. Terus saya lagi ajuan akun aktivasi ini penting ini tanggal 13 Juni sampai 21 Juni. Kemudian pendaftaran untuk PPDB yang jalur radius afirmasi jalur PTO ini 24 Juni sampai 25 Juni. Anak boleh berpilihan data ini, kemudian prosesnya jam 16.00. Pendaftaran untuk berikutnya yang nanti reguler jalur prestasi itu tanggal 26 sampai 27 Juni. Ada perubahan pilihannya sampai tanggal ini, kemudian perhentiannya di 27 jam 16 untuk 2 jalur ini.
pengumuman tanggal Jumat 28 Juli 2024 dan satu lagi yang nanti 1 sampai 3 Senin asal 3 hari di tanggal 1 sampai 3 Juli, kemudian pengumuman daya tampungnya yang belum terisi karena tadi ada yang lebih memilih ke sekolah swasta yang sudah diterima lebih dulu, maka tanggal 3 Juli pendaftaran dan seleksi untuk pengumuman daya tampung ini 45, kemudian pengumuman untuk yang pengumuman daya tampung tanggal 5, kemudian daftar ulang pada 8. Habis itu dikirim FPK. Terus, nah kita juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan Bapak Ibu. Tadi di Gubernur melalui dinas terkait dari bidang pendidikan melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan secara umum nanti sekolah ini juga akan masuk supaya nanti tidak terjadi tadi sampaikan ada pengurutan dalam PPDB, kemudian masyarakat ini yang banyak ada pengetahuan pendidikan kendaraan PPDB juga itu juga masih diselenggarakan juga mengawasi supaya PPDB kita itu berlangsung secara adil, tidak diskriminatif dan bersifat fair play. Terus ini penting juga bisa di-share Bapak Ibu. Jadi jangan banyak WA saya. Itu lebih baik WA yang lihat dari ini. Ya. Kalau sama saya lagi belum jadi terjawab ya. Ini website-nya ada, Instagram-nya, informasi Instagram-nya di nanti ada yang menjawab kalau ada pertanyaan. YouTube di channel di juga ada. Layanan aduannya di sini ya, di BBT dan di Ora. Telepon juga bisa, telepon di lewat 024 dengan 30. WhatsApp juga ada. Nah ini kalau ini 1 ribuan setiap hari. Yang jawab itu juga menilai. Lapor ini juga jadi ini silakan di share supaya nanti WhatsApp-nya tidak ke orang-orang tertentu gitu ya. Karena kita sudah melayani secara online. Insya Allah kami berusaha menjawab setiap hal yang ingin diklarifikasi. Terus nah nanti Bapak Ibu kami menyediakan regulasi paparan ini. Kalau paparannya nanti setelah begitu baru saya masukkan di sini. Di s.id PPDB di beberapa nanti setelah ini yang khusus PPDB ini kalau di sini sudah ada isinya Pergub 15, Pergub 2024, kemudian juga juknis SPP kepekaan dinas itu ada semua di situ, silakan dibaca. Juknis dinas itu sekitar 70 halaman, silakan pelajari. Ya, ada detailnya, dikasih contohnya sekalian, tahapannya juga sekalian. Kalau yang malas literasinya ya, sebenarnya buat PPT ini gue masih banyak yang kurang ya. Karena saya tidak menjelaskan lebih detail banget ya. Tapi yang paling penting adalah kalau membaca yang di itu terus Mas. Terima kasih. Alhamdulillah itu tadi aturan-aturan di dalam PPDB DIY tahun 2024 yang memang bagi kalian banyak memang kalau tidak mempelajari benar membaca benar ya masih banyak pertanyaan. Tetapi minimal apa yang saya sudah sampaikan tadi secara garis besar itu bisa paling tidak nanti kalau Bapak Ibu ditanya oleh masyarakat baik itu di SMP maupun di SMA SMK sudah bisa memberikan pemahaman. Di SMP saya juga mohon nanti ketika mengumpulkan orang tua ya mohon untuk terkait dengan ini bisa disampaikan karena bahannya juga sudah kami sampaikan lengkap gitu ya. Kemudian nanti PPT-nya ya setelah hari Rabu sudah dapat gitu ya. Setelah hari Rabu nanti semuanya sudah dapat yang PPT saya nanti untuk bisa diakses atau bisa dijadikan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sutik yang telah menyampaikan paparannya. Ada pertanyaan? Jadi untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan
kalau silakan ya. Satu ibu dulu, terus aku sama penuh jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan terkait dengan saya dari SMP 2 SDN. Tetapi kebetulan saya mewakili kepala sekolah saya. Tapi dalam hal ini kebetulan saya ada yang anak saya dari sekolah dari cara yang buku kayak begini. Saya mau bertanya tentang kartu keluarga ini. Kartu keluarga itu kan harus orang tua. Anak atau maupun tidak dia boleh dikatakan dulu karena namanya yang sama. Terkait dengan itu kan saya kebetulan saya itu ada sekolah dia ikut saya dari mulai lulus SD. Jadi dia sudah 3 tahun sekolah di SMP di Sleman negeri. Berarti kalau dengan kasus yang seperti itu berarti kalau saya itu tidak punya kesempatan untuk mendaftar di diri gitu. Karena kakaknya sudah daftar saya, tapi tetap tidak ada nama orang tuanya. Orang tuanya dijelaskan karena memang dia begitu lulus SD itu dia saya jadi dia sudah 3 tahun Lulus SD ikut ini SMP-nya juga masih di SMP-nya di SD dan SMP. SD-nya di bawahnya SMP itu saya sudah 3 tahun. Artinya dia sudah berdomisili di Jogja 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kakaknya di tempat awalnya sudah saya dari orang tuanya. Tapi dari pemilihan, karena kalau saya lakukan itu berarti dia tidak punya kesempatan untuk berdaftar di diri, gitu. bisa. Bagaimana cara apa? Oke, ada saya berarti seperti itu. Tidak bisa kecuali apa prestasi ya orang lain yang berbicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Jodoji untuk berkelas misi ya. Ada beberapa pertanyaan saya dari SMP 4 Depok. Yang pertama terkait dengan PPTU. Kalau untuk PPTU kan ada orang tua yang dari luar negeri. Apa saja sebenarnya SPG? Misalnya ada SPG boleh atau tidak? Boleh. Ya nanti saya jawab. Yang kedua, ini pengalaman mengenai Pak Jodoji. Tadi di syarat untuk daftar ulang. Di syarat ulang kemarin kami diminta mengirimkan surat dari saudara-saudara SMP yang ada benar ini. Saya sempat kesulitan karena kami tidak mau membuat Daftar ulangnya gitu. Iya, ada beberapa setelah itu, tapi tidak semua. Sehingga kami harus berat bahwa kami dalam mengeluarkan syarat itu dua dari. Mau nanti SMA tidak menambah peraturan apa itu syarat lainnya. Seperti yang disampaikan Pak Sisi sudah aman ya, kami tidak perlu menambah syarat keterangan hasil dari hasil penelitian yang tidak perlu. Bukan masih ada, kami harus mengembalikan beberapa hasil syarat. Jadi terima kasih sudah. Satu lagi tadi. Terima kasih. Saya ada beberapa dari salah satu Cangnya. Semua syaratnya untuk SMK zona 1 itu domisili dibuktikan dengan kata PJ atau desa perbatasan yang sedang dikerjasamakan. Namun di tayangan tadi di jalur zonasi reguler namanya tidak seperti itu. Yang zona 2 itu desa perbatasan yang sudah dikerjasamakan. Mungkin nanti di tayangan di zona jalur zonasi reguler itu tadi nomor 3. Yang pertama Bu Andri. Nanti Ibu mengajukan saja di cek NIK tentang status itu di tanggal 3 sampai berapa tadi? Yang cek NIK 23 sampai 6. Ibu upload aja apa namanya kakaknya dia. Nanti kami yang diverifikasi akan kita Oke.
Kemudian yang kedua, Mas, PDMO tidak pakai aktif nggak apa-apa, cuma saya katakan lagi, tidak ASPD itu bukan salah PDMO. Cuma kalau seleksinya di situ itu lebih dari dalam, kan pasti ada seleksi itu, maka akan pertama adalah nilai gabungannya itu. Nilai gabungan itu yang pertama untuk seleksi itu kan tetap memperhatikan ASPD. Kalau dia tidak ikut ASPD, tidak punya unsur nilai gabungan, hanya rapor dan akreditasi. Ya nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau saya jawab itu tidak boleh, harus itu nggak bisa. Boleh. Tetapi ya itu tadi tidak punya nilai. Untuk sekarang sedang pendaftaran ASPD di luar DIY, lebih baik itu Pak, supaya dapat nilai ASPD. Ya, Mas, sampai tanggal 24 masih ada waktu. Pada tadi, mungkin kan kendalanya apa jauh di Kalimantan atau mana ya? Ya, terjangkau ya. Tapi kita kan nggak ada ASPD secara online ya. Siapa yang awasi itu ada di sana. Itu kemudian yang ketiga, syarat daftar ulang saya setuju syarat daftar ulang itu jangan angel. Mana yang angel? Yang penting bukti kalau dia sudah diterima masuk ke dalam SK kepala dinas, kemudian juga menandatangani untuk mengikuti tata tertib, kemudian apalagi ada beberapa. Itu saya kira sudah cukup. Rasa cari yang ini harus mengadakan macam-macam itu tidak usah. Tapi lebih nanti dipermudah. Secara syarat tadi sudah saya tanyakan tidak begitu susah. Artinya itu aja dipenuhi gitu. Ya nanti kalau ada salah saya nanya nanti konsultasi ke dinas Kipura. Terus Mas, mana? Dari SMK kan bisa campingan pembagian Yona untuk daerah yang kerjasama teman-teman. Memang Pak, Yona satunya itu adalah Jalan DIY, Yona duanya adalah daerah yang kerjasama karena hanya ada Yona di SMK itu, gitu. Tetapi jangan khawatir bahwa yang di luar Yona itu tidak diterima oleh daerah SMK dan DIY aja saya masih kurang tahu. Nanti perbatasannya Pak, apa Bro? Oh, Pak Marabono, suratnya dengan itu surat SKSG, kalau SKSG sebelum maju ke Kemendagri, pergubnya itu adalah apa? Nah, sudah di-tok gitu. Lain kali nanti lebih awal Pak, kalau tahun depan kemungkinan akan lebih kita akomodasi kalau memang nanti secara lebih dekat ya. Karena memang yang pertama kita utamakan adalah desa yang perbatasan langsung Pak. Jadi dari desa Caknya itu perbatasan dengan Klaten itu desa yang pertama. Kalau desa yang kedua itu saya tidak jadi prioritas. Tapi yang paling mendekati desa pertama dari perbatasan dengan wilayah itu yang paling pertama. Tapi nanti terkait dengan supaya juga animonya besar, bisa saja kita pertimbangkan tambah satu lagi. Tapi yang paling utama adalah desa yang benar-benar berada di perbatasan langsung. Tapi kalau masih kurang kuotanya, luar ini juga bisa tetap masuk. Beda, jadi ya tidak begitu terlalu inilah. Nanti, tapi kalau masyarakat mereka supaya jadikan Yunanya ini nanti kita akomodir untuk berikutnya. Itu ada lagi. Satu lagi adalah satu lagi. Ya satu oke. Monggo. Habis itu yang online kalau ada. Terima kasih Pak. Saya dari SMA bisa Palasan mau bertanya sepertinya akomodir
kehidupan yang murah untuk anak-anak yang ada di panti asuhan, Pak. Kebetulan tidak ada yang bertanya, misalnya ada yang panti asuhan, tapi sudah di sekolahan di SMP dan wilayah di Jakarta, kemudian untuk PPD SMA negeri di Jakarta seperti apa? Karena yang panti asuhan itu tidak semuanya yang demikian. Jadi ada kalanya yang orang tuanya di luar sana, tapi sudah diikuti di panti asuhan. Bagaimana proses seperti ini? Terima kasih. Khusus yang memang secara status itu memang di panti asuhan anak itu memakai katanya apa namanya pengasuh. Itu salah satu kasus yang harus kita tangani karena memang mereka ya satu tidak punya bapak ibu, kemudian ada juga yang memang oleh orang tuanya sudah tidak diurusi, dan ini juga nanti mendapatkan mana namanya kebijakan dari kami terkait masalah kakaknya, karena ini juga harus dilayani demikian. Biasanya nanti tinggal nanti masuknya untuk mengupload kakaknya saja. Biasanya kalau materi satu kakaknya satu kakaknya saya baca sekali. Faktornya bisa 50 orang. Sah loh. Jadi kakak itu isinya 50 orang itu sah. Secara administrasi pendudukan juga sah. Tapi kalau kakak di dekat SMA yang dikatakan nama favorit isinya 15 dan umurnya sama umurnya mau masuk SMA itu sah, tapi tidak patut. Jadi saya patut dengan itu. Sama begitu cakap kalau orang tanyakan apa orang pindah ke katanya itu kata orang lain itu sah, resmi, undang-undang enggak memperkosa enggak. Tetapi kita karena mau untuk masuk sesuatu tertentu itu ya jadi orang patut, tapi kalau sah. Makanya di aturan kita yang di Kesesjen kemudian kita ada di Jakarta Perpu ini ya masalah ciptaan betul diatur. Oke, terus ada lagi yang lain dari mana? Ya, silakan. Yang dari mana silakan. Yang dari mana? Bapak Ibu, Pak Widianto, silakan. Cek. Dialami dulu, Pak. Belum terdengar, Pak. Dialami dulu. Pak Widianto, dialami dulu, Pak. Sudah saya pas. Ini akhirnya. Halo, selamat Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Saya mau nanya, jalur untuk penambahan nilai yang non akademik itu bisa langsung ke laman ppdb Jogja .co.id atau yang ke SIMT untuk menerima aplikasi dulu ya, Pak? Atau diketik dulu, ini. Pak Widianto juga diketik. Cek. Masuk, Pak. Halo, Pak. Halo. Ini masuk nggak, Pak? Iya, saya sudah dengar, Pak. Halo, Pak. Halo. Jadi Bapak Ibu sambil tunggu ngetiknya yang cek dari Zoom ya. Saya menambahkan terkait dengan daftar
tolong Bapak dan Ibu Kepala SMA dan SMK Negeri Tata Ruang betul-betul ngampet untuk mau program kerja yang mau seragam apalagi yang SMK ya. SMK itu benar-benar pakai dulu dari poin ngampet dulu sampai nanti yuk bahasa Inggrisnya juga benar. Kemudian untuk yang anak-anak kita yang panti asuhan, tolong disampaikan kepada tugas kita yang biasanya anak bertanggung jawab asrama itu selalu komunikasi dengan sekolah. Kalau memang permasalahannya seperti itu, jadi jangan sampai terjadi nanti ya itu tadi sesuai dengan jadwalnya sudah lewat. Ini yang nanti kita sangat berbahaya sekali. Kemudian harapan saya juga bahwa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri itu kita yang tadi kita usahakan anak buat apa syarat-syarat. Kemudian untuk Bapak dan Ibu Kepala SMP atau MTS tadi untuk kalau nanti kan ada template Excel ya Pak. Pasti ya, Excel untuk membuat nilai hubungan. Tolong kalau Bapak dan Ibu sekarang itu sudah itu mengeluarkan SK, saudara. Itu kalau bisa sama persis dengan diagram karena nanti dikeluarkan oleh Pak Susi. Untuk Excel-nya apa Pak? Itu sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada, berarti kita tinggal sama begini dulu Bapak dan Ibu. Jadi masalah itu biasa. UKS sekali. Itu kan sangat berbahaya sekali berarti. Ya. Enggak, kalau gini loh Pak, sangat mungkin nanti sesuatu itu pada dengan bahwa Islam nilai hubungan itu loh, sangat mungkin. Dia Pak di kelulusan itu ada loh, sekolah itu yang dengan nilai sekian itu ada. Oh ini yang bahaya kalau nanti nilai yang aplikasi kan bisa saja Pak, pada jadwal waktunya di aplikasinya itu iya itu keuangannya itu sedikit kan kalau keuangan itu kan jadi masalah Pak aku jadi berapa tahun yang jadi tidak masalah dan yang ditanyakan dari Pak Widianto itu yang pertama kepindahan dari pilihan dari zona prestasi atau jalur prestasi ke jalur zona destinasi itu apakah akan memungkinkan itu terus kemudian yang kedua pertanyaan kedua ikut yang buyutnya katanya ikut yang buyutnya apakah itu bisa statusnya apa dari statusnya dikatakan family lain atau cucu karena dari kita cucu yang pertama kalau dia mendaftar di jalur prestasi kemudian akan pindah ke jalur nasional boleh pertama memilih jalur prestasi tapi kemudian melihat persaingannya di dashboard seleksi itu kok agak berat kemana dia pindah ke jalur donasi boleh artinya dari donasi ada boleh kalau mau pindah ke prestasi asalkan syaratnya nilai gabungannya 300 sudah boleh perpindahan tadi kan kita sudah sampaikan termasuk mau pindah dari SMA ke SMK boleh boleh berkali-kali boleh berkali-kali kemudian yang kedua di KK itu ikut buyutnya status buyut itu ada nggak? Tapi yang jelas sebenarnya kalau di KK itu status yang ada itu adalah cucu sama anak. Nanti kalau memang itu betul-betul buyutnya benar harus ada dokumen yang membuktikan itu buyutnya.
Ya, bagaimana? Ada loh Bapak Ibu yang statusnya adalah yang tinggi. Ada. Jadi memang nanti di KKK itu butuh nanti pencermatan, makanya uploadlah di tanggal 23 sampai 6, sehingga kami tim verifikator akan mencermati terkait dengan status di KKK. Tapi yang jelas kalau statusnya cucu, anak itu sudah aman, ya. Kemudian ada orang tua yang masuk di KKK, di situ salah satunya meskipun itu orang lain atau siapa, tapi orang tuanya salah satu ada di situ aman. Oke. Kemudian ikut orang lain dengan status famili lain, tetapi orang tuanya almarhum atau bercerai atau ikut kakaknya dengan orang tuanya yang sama, tadi sudah saya paparkan itu juga tidak masalah, masih bisa dilakukan. Kalau yang lain lainnya silakan upload untuk kita cermati nanti di verifikasi. Oke, itu ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Sekarang jam berapa ini? Sudah terlalu sore. Apa yang sudah kami sampaikan tadi sedikit gambaran tentang PPDB 2024. Tetapi sekali lagi kita harus meningkatkan literasi kita untuk membaca juknis. Jangan seperti kalau kita beli televisi belum baca buku juknisnya langsung colok jam dulu. Oke, nah, tetapi jelas itu nanti dibaca dulu untuk juknisnya, kemudian nanti kalau ada apa yang bisa pengen ditanyakan informasi nanti silakan di hotline tadi kan ada hotline-nya. Tapi kalau sudah tahu jangan tanyakan berkali-kali ya. Nanti ya itu sudah. Kalau sudah saya terangkan Bapak Ibu sudah sangat paham tidak usah ditanyakan lagi. Kasihan yang menjawab. Kemudian Bapak Ibu saya pesankan adalah kalau ada informasi tentang PPDB kami mohon juga bisa membantu kami untuk mensosialisasikan untuk memperluas ini, baik itu di grupnya wali kelas 9 khususnya ya SMP ya, wali kelas 9 untuk memahami tentang aturan dari PPDB ini supaya nanti ya tidak banyak yang pertanyaan-pertanyaan ini seperti apa, termasuk yang paling banyak adalah masalah KKK. Saya kira itu dari kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam ini secara luring meskipun jam-jamnya jam ngantuk. Mudah-mudahan saya tidak bikin ngantuk ya. Terima kasih. Dapat kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham. Memang setelah ini sosialisasi program studi baru SMA dan SMK telah selesai. Marilah acara pada saya kita tutup dengan berdoa. Terima kasih apabila saya telah membantu banyak kesalahan, banyak